Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek website kami yang bertemakan toko material bernama Bangun Yuk. Di sini kelompok kita terdiri dari saya Bima Abius Janika, juga ada Ahmad Dito Prayogo, juga ada Ahmad Zaini, ada Ariwidi Nugroho, juga ada Nabila Zara Azizah, dan juga Maulana Noval Ardiansyah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Zaini. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kita. Di proyek ini adalah proses pembelian material bangunan yang masih banyak dilakukan di material-material yang lain masih menggunakan itu offline. Pelanggan harus datang ke toko untuk melihat harga dan stok, sulit untuk membandingkan produk, serta proses pemesanan cukup lama. Makanya kami membangun website dengan nama Bangun Yuk agar pelanggan dapat melihat produk, ngecek stok, dan memesan material secara online dengan lebih mudah dan efisiensi waktu lebih sedikit. Untuk permasalahannya itu ya itu udah cukup. Mas Dito boleh digeser Mas. Oh iya, lupa. Untuk di slide selanjutnya itu ada di ide bisnis. Ide bisnis yang kami telah buat ini adalah seperti yang kami sebutkan di slide sebelumnya itu Bangun Yuk. Nama ide bisnis kami untuk website kami juga. Yaitu adalah apa sih salah satu platform e-commerce untuk penjualan material bangunan. Website ini menyediakan berbagai kebutuhan bangunan mulai dari material dasar, material keras, dan perlengkapan sanitasi. Pelanggan dapat memesan secara online dan barang akan dikirim langsung ke lokasi tujuan. Sehingga proses pembelian menjadi lebih praktis dan cepat. Jadi ya, pembeli tidak harus datang ke toko untuk membanding-bandingkan harga atau memilih-milih atau yang lainnya. Mas Dito, boleh digedein aja screen PPT-nya Mas Dito. Kagak kelihatan itu Iya. kayak gitu. Boleh Mas Dito dijelaskan? Oke, di slide selanjutnya di sini ada visi dan misi. Jadi, menjadi platform penjualan material bangunan online yang terpercaya, mudah diakses, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Misinya ini menyediakan material bangunan berkualitas, memberikan informasi harga yang transparan, mempermudah proses pemesanan secara online, menyediakan layanan pengiriman yang cepat, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional. Masuk di sini analisis peluang bisnis. Peluang yang pertama yaitu pertumbuhan pembangunan rumah dan properti terus meningkat. Lalu penggunaan internet dan belanja online semakin tinggi. Lalu banyak toko material belum memiliki sistem penjualan online. Potensi pasarnya yang pertama ini pemilik rumah yang sedang renovasi, lalu kontraktor, proyek kecil dan menengah, lalu pelaku usaha konstruksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis kompetitor. Eh, Kompetitor kami terdiri dari toko material offline dan marketplace umum. Keunggulan Bangun Yuk dari website kami yaitu satu, ada dekat dengan pelanggan, dua, banyak berbagai macam produk, dan yang ketiga, fokus material, harga jelas, dan juga stoknya real time. Namun ada juga kekurangannya, tidak bisa dipesan online, dan kedua, ada informasi spesifikasi kurang detail, masih membangun brand awareness. Boleh di... Oke.
Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Ini tuh nilai tambah dari Bangun Yuk, yaitu brand kami. Ada katalog produk yang lengkap. Terus juga pemesanan bisa dipesan selama 24 jam. Stok kami itu tersedia secara real time. Juga harga produk transparan. Kemudian ada proses pemesanan bisa lebih cepat lewat transaksi tersimpan otomatis. Kemudian pengiriman langsung ke lokasi proyek atau ke penerimanya langsung. Baik, Mbak Bila. Oke, selanjutnya masuk ke operasional bisnisnya. Nah, operasional bisnisnya ini di kita alur operasionalnya dimulai dari supplier yang ngirim barang kita ke toko, kemudian nanti diinput sama admin untuk data produknya. Kemudian si pelanggannya bisa melakukan pemesanan, lanjut sistem memproses pesanannya, dan pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, barangnya akan dikirim ke alamat pelanggan dan pelanggan akan menerima pesanannya. Seperti itu. Next. Oke. Nah, strategi pemasaran kita dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada media sosial, kita bisa manfaatin Instagram, Facebook, atau TikTok. Terus bisa juga dengan strategi promosi dari diskon, diskon produk, atau voucher yang kita bagiin, terus atau gratis ongkir yang kita berikan. Kemudian strategi yang ketiga bisa dengan konten marketing. Nah, konten marketing ini bisa banyak eh, ininya, banyak jenisnya, kayak misal kita bikin video atau misalnya kita bikin eh, banner promosi seperti itu. Next. Boleh next. Oke. Selanjutnya kita menghitung rencana keuangannya. Modal awal kita tidak besar, kita bikin rencana keuangan kita secukupnya. Eh, di sini ada modal awal untuk kebutuhan domain dan hostingnya. Kita eh, biayanya 100.000, dan ada stok produk awalnya. Kita masukkan biaya modal 3 juta dan peralatan operasionalnya 4 juta, 400.000. Jadi total modal awal kita di 3.500.000. Next, silahkan Mas Maul. Oke, kita masuk ke proyek pendapatannya. Dari rencana awal tadi yang 3.500.000 itu kita masuk ke pendapatan yang kita harapkan untuk didapatkan, itu asumsi. Di sini ada asumsi ada 10 transaksi per bulan, semisal, dan rata-rata pembeliannya itu 100.000. Lalu dihitung konversinya menjadi 10 dikali 100, yaitu 1 juta per bulan untuk pendapatan per bulannya jika diasumsikan ada 10 transaksi per bulan. Dan di sini kita menghitung margin dari keuntungannya, yaitu 25% laba bersihnya dari yang didapat dari 1 juta per bulan itu dikalikan 25%, hasilnya ada 250.000 per bulan. Dan itu untuk proyeksi pendapatannya. Kita masuk ke analisis BEP. Break even point ini adalah dari modal awal yang kita keluarkan, dan kita berharap itu akan uh, kembali 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 kepada kita. Di itu ada perhitungan rumusnya. Di sini ada BEP modal awal dibagi laba bersih per bulan, yaitu dari modal awal yang 3.500.000 dibagi 250.000, dan itu kita dapat 14 bulan. 14 bulan. Dan kesimpulan dari
perhitungan ini, yaitu modal usaha diperkirakan akan kembali dalam waktu 14 bulan, yang dimana 1 tahun lebih 2 bulan. Dan itu ada analisis BEP dari uh, aplikasi Bangun You yang kita buat. Dan di sini ada analisis SWOT, ada strength, ada weakness, ada opportunities, ada threat, yang dimana kekuatan dari aplikasi ini adalah pemesanan online yang mudah, karena dia bisa diakses selama 24 jam, dan produknya lengkap, karena jika ada kekurangan uh, bisa kita buatkan uh, untuk stok awal lagi. Dan di sini ada kelemahan dari brand ini, yaitu karena ini masih baru, jadi uh, dibutuhkan beberapa upaya untuk promosi-promosinya, dan juga sangat bergantung pada internet, yang dimana kalau server down, orang lain tidak bisa mengaksesnya. Dan opportunity di sini yaitu pertumbuhan sektor konstruksi, yang dimana sekarang banyak beberapa konstruksi-konstruksi yang dibangun, dan itu menjadi target pasarnya Bangun You ini. Dan tren belanja online meningkat karena orang-orang sekarang lebih mudah, lebih gampang untuk mengakses serba online sekarang. Jadi tren belanja online semakin meningkat. Dan ada tren di sini, ada sudah pasti karena ini online dan bahan-bahan material sangat banyak, dan pasti banyak kompetitornya. Dan di situ juga kita bermain harga, uh, ada pertimbangan yang beberapa kita tentukan agar usaha usaha Bangun You ini bisa meningkat lagi. Itu. Dan kesimpulan dari uh, sebelum kita masuk ke aplikasi yang habis ini kita akan tampilkan oleh Mas Ari, atau mau langsung aplikasi saja, baru nanti kesimpulan balik lagi ke sini? Boleh aplikasinya dulu aja Boleh, kita boleh. kasih tunjuk. Nah, ini gambaran tampak depan atau dashboard utama dari aplikasi kami yang kami rancang bersama. Ini ada bannernya, terus coba ke atas dulu Mas. Di Males. atas ini paling atas lagi Mas. Nah, Nah, karena kami menggunakan CMS yang sudah disediakan, di header paling atas tuh ada fitur-fitur yang mungkin lumayan penting, yang tidak bisa dihapus. Nah, jadi setiap pelanggan yang mau berbelanja di toko ini harus masuk dulu ke akunnya. Coba Mas Dito udah punya akun atau belum? Coba masuk dulu Mas. coba kita masuk ya. Ya, ini di sini Mas Dito masuk ke akunnya. Mungkin belum punya. Kalau belum punya, ke bawah Mas, udah Mas, ke bawah scroll bawah itu. Oh, kita. Terus, Atas lagi kelebihan. nah, Nah, coba buat buat baru aja Mas, buat baru Mas. bebas ya. Buat baru di samping Mas, continue. Di samping yang continue. Nah, tuh. Nah, itu di input sesuai inputan yang tersedia. Oke, passwordnya kurang kayaknya Mas, Ya, passwordnya Mas. Passwordnya 6 sampai berapa karakter Mas? 6 sampai 40 Mas. Nah, 40. itu dicentang dulu Mas. Privacy policy-nya Oh, Mas di bawahnya. bawah. Ya, bagus. Itu nggak apa-apa, nggak usah. Boleh juga tuh. Nah, ini langsung balik ke home aja Mas. Di sini ada kesalahan sedikit soalnya. Langsung ke home yang gambar rumah kecil itu Mas. Samping account. Good. Nah, di sini karena Mas Tito udah masuk, jadi dia udah bisa belanja. Oke. Nah, di situ ada fitur wishlist. Wishlist tuh misal kayak semacam keranjang sih sebenarnya nggak beda jauh. Cuman eh ini cuman kayak ya sebenarnya nggak beda jauh sih sama keranjang.
Di sampingnya ada orderan berjalan. Nanti setiap orderan yang Mas Dito lagi beli atau lagi berjalan lah orderannya ntar masuk ke situ. Keranjang tuh ya kayak di Shopee lah, sama. Nah, di sini item yang di sini tuh yang Mas Dito masukin ke keranjang, sama kayak fitur situ, cuma di sini ntar ada nominalnya. Ke bawah Mas, di situ di bawahnya ada navbar dan banner. Ini tentang toko kita, kita menjual apa aja, sama keterangan-keterangannya dan segala macamnya. Kita punya supplier, kita punya berapa produk, terus kualitas dan pelanggannya mungkin. Nah, ke bawah lagi ada kenapa toko kita mungkin lebih unggul. Kita harganya jelas terjangkau, produknya udah pasti berkualitas, pengirimannya cepat dan murah, layanan profesional dan segala macam. Nah, di bawahnya lagi Mas. Nah, ini ada beberapa barang dari toko kita. Kayak ada baja ringan, cat tembok dan lain-lainnya. Nah, mungkin kita langsung coba check out aja kali ya Mas. Pilih salah satu Mas, coba Mas. Oke. Di gambarnya Mas yang diklik. Di situ juga Oh, nggak di apa-apa, tapi gambaran. di gambarnya nggak apa-apa. Nah, ini kalau Mas Dito klik gambarnya, sama aja sih sebenarnya harus masukin ke chart. Coba ke bawah dulu Mas. Terus itu ada keterangan harganya dan di sini ada deskripsi produknya. Deskripsi produknya. Nah, kalau Mas Dito mau check out ke atas lagi, terus ke atas Mas. Oh, ke atas. Ke atas itu yang item satu yang saya bilang itu, yang item atas, atas. Nah, Nah, itu diklik Mas. Silahkan diklik. Nah, itu keterangannya, cat tembok, totalnya segala macem. Itu sebelum dimasukin ongkirnya. Jadi silahkan check out Mas. Langsung. Nah, ke bawah. Nah, karena Mas Dito akunnya baru, jadi belum bikin alamat pengiriman. Jadi Mas Dito masukin alamat dulu. Yang ada tanda merahnya aja Mas yang dimasukin. Yang company nggak usah, nggak apa-apa. oh nggak Itu usah. address satu. Ya, address satu boleh, address satu. Jalan apa? Ya, Bumi Mentari boleh. Terus kotanya Mas, Tangerang Selatan. Udah? Oke, terus itu Mas, pos kodenya. Pos kodenya ini Mas, yang kiri. Nah, 12450 kalau nggak salah ya Mas. Terus country-nya udah Indonesia, terus region atau state-nya Mas. Itu kotanya. Coba cari Jawa Barat atau Banten Mas Dito tuh. Banten ya kayaknya ya. Tangerang tuh. Di barat aja, Mas. Kan Udah. Tangerang Banten. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa sih Mas. Tapi diharapkan nanti customer-customer bener menginputnya. Oke, Oke. di continue. Ya continue. Sip. Boleh disimpan, boleh enggak, terserah Mas Tito. Oh, namanya belum, Mas. Gimana sih Mas Tito? Oh First name-nya? iya. Tito, oke, boleh nggak apa-apa. Continue. Nah, Sip. Langsung ke atas lagi, Mas. Ke atas sebelah kanan, shipping method. Shipping method tuh metode pengiriman. Bukan, bawah. Bawahnya, Mas. Nah, itu dia. Di situ Mas Tito diminta milih cara pengirimannya. Dipilih choose, Mas. Choose. Nah, itu ada flat shipping rate 12.000. Karena Mas Dito lebih dekat jaraknya kan. Toko kita juga dekat sama Mas Dito. Nah, kalau di bawah tuh gratis, tapi dia ngambil sendiri ke toko. Kayak gitu. Misal pilih yang atas aja, Mas. oke. Biar dikalkulasikan nanti. Oke, sip. Pilih payment methodnya. Nah, di sini ada dua, ada cash on delivery sama bank transfer. Kita belum bisa generate QRIS ya. Mungkin soon kita bakal ada generate QRIS. Kita coba yang atas aja, Mas. Yang atas, continue. Oke, langsung ke bawah, Mas. Ke bawah. Nah, itu keterangannya jadi atas dulu, Mas. Sebentar dikit. Oh, sip. Nah, itu tertera produk yang Mas Dito beli. Satu cat tembok seharga 313 tuh yang gede tuh yang 5 kilo. Nah, harganya 313. Terus biaya ongkirnya 12.000 jadi 325.000. Plus keterangannya. Nah, di bawah Mas Dito harus transfer ke rekening bank tersebut. Ya kan? Nanti setelah itu Mas Dito confirm orderannya ke nomor WA. Misal Mas Dito sudah transfer, confirm orderan, pencet Mas. Nah, oke, pesanannya berhasil dibuat. Geser ke bawah. Nah, terima kasih pesanan berhasil dibuat.
Oke, itu lakukan pembayaran. Di sini ada langkah-langkahnya. Mas Dito bisa konfirmasi pembayarannya ke WhatsApp admin yang, nah itu kalau Mas Dito klik WhatsApp, kayaknya nggak usah deh Mas. Nah itu dia, itu nggak usah dilanjutin, nggak apa Mas. Nah lanjut kembali ke beranda aja. Itu eh, website kita yang kita jelaskan, yang kita buat, yang bisa kita jelaskan secara sederhana. Itu kayak gitu. Nanti setelah pesanan dibuat, nanti admin salah satu dari kami atau mungkin kami berlima yang megang adminnya nanti bakal memverifikasi orderan yang masuk lewat menu admin, section admin. Seperti itu. Nah, lanjut kesimpulan aja, Mas. Gak apa-apa. Udah cukup jelas mungkin alurnya ya. Nah, kesimpulan dari toko kami, Bangun You ini merupakan website toko online material yang dirancang untuk mempermudah proses pembelian material secara cepat, praktis, dan transparan dengan fitur pemesanan online, informasi stok yang real time, serta kemudahan akses bagi pelanggannya. Nah, platform kita itu juga mampu memberikan nilai tambah dibanding metode penjualan konvensional yang biasa aja. Nah, kita juga didukung oleh tingginya kebutuhan material bangunan dan eh, material bangunan dan strategi pemasaran digital yang bagus. Makanya kita percaya diri. Terus toko kita ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, terus berpotensi juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena pelayanan kami cukup baik, serta kami memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan atau supplier-supplier, mungkin bahkan bagi si customer juga, karena biaya yang minim gitu. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan eh, terkait toko kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.